bahwa bapak saya seorang yang sangat taat beragama, yang tadinya mereka punya warisan-warisan ilmu-ilmu hitam itu, dan ilmu-ilmu goib itulah kalau di tanah rantau itu tanah rantau ini disebut, akhirnya dibuang ya. Pendetanya kan setelah dia menjadi kalau di Katolik itu semacam ketua lingkungan ya. Semacam ketua lingkungan, kalau di sana sebutannya itu Satuan Nihakeriso ya. Satuan Nihakeriso atau semacam ketua lingkungan ya. Oke, yang membawahi beberapa sektor atau apalah sebutannya ya. Nah, ketika bapak saya akan menjadi Satuan Nihakeriso, ya saya lupa nama pendetanya. Mudah-mudahan masih hidup sampai sekarang beliau ya. Itu pendetanya mengatakan kepada bapak saya supaya membuang ilmu-ilmu yang dia punya. Ilmu hitam tadi Bapak Ibu. Ya, disuruh buang, lalu bapak saya kenapa bisa ingat Bapak Ibu, saya masih kecil. Saya memori anak kecil itu, makanya kalau dalam ilmu psikologi atau ilmu pengetahuan Bapak Ibu, hati-hati untuk bercerita kepada anak kecil. Kalau Anda menceritakan yang buruk, itu tersimpan dengan baik di otaknya loh. Saya itu ingat-ingat semua bukan karena saya hafal, bukan, tapi saya ingat gitu. Seolah-olah sudah nempel di kepala saya gitu loh. Jadi ini juga pelajaran untuk Bapak Ibu yang mendengarkan ini, hati-hati dengan kita memperlakukan anak kecil. Karena apa yang kita tanamkan sejak dia kecil itu dia simpan terus. Nah, ini fungsinya juga ya. Maka dari kata-kata kita, ucapan kita, tindakan kita itu harus hati-hati untuk anak kecil. Karena dia sampai dia mati pun dia akan ingat itu. Ya, oke. Nah, di sana ya, di sana bapak saya akhirnya membakar semua ilmu-ilmu yang seperti semacam jimat, semacam kalau di kampung itu kan ada pelet juga ya, pelet namanya. Ada bermacam-macam cara menyebutkannya, vokasi atau vakasi, saya kurang tahu mana yang tepat. Ada semacam pelet juga ya, yang bahkan pernah saya bawa waktu saya berangkat tahun 2005 ke Jakarta ini, pernah saya bawa, tapi akhirnya saya buang Bapak Ibu. Ketika saya menjadi Katolik saya buang. Ada itu pelet. Tapi masih ingat sih. Tapi nggak usah dipakai kan. Kita kan sudah jadi Katolik. Oke, jadi bapak saya membakar semua itu. Maka dia menjadi seorang ketua lingkungan atau Satuan Nihakeriso tadi. Nah, selama beberapa periode itu bapak saya menjadi Satuan Nihakeriso. Dan juga dia aktif ya. Kalau di gereja saya sebelumnya ada yang namanya Sekolah Wangadre. Sekolah Wangadre itu Bapak Ibu bisa dikatakan seperti kalau di Katolik itu ada kegiatan lingkungan ya, kegiatan lingkungan. Apa namanya kalau di sana makanya kata-katanya lebih tepat misalnya sektor ya. Ada kegiatan lingkungan atau kegiatan sektor. Nah, bapak saya aktif itu, memimpin ibadat-ibadat itu ya. Oke, kadang juga di gereja. Biasanya itu kalau nggak hari Rabu, biasanya Jumat ya. Hari Rabu atau Jumat latihan seperti kor, seperti apa namanya latihan-latihan untuk mempersiapkan ibadat itu ya. Nah, saya mempelajari tentang dasar-dasar iman Protestan terutama itu dimulai dari saya kecil di sekolah minggu. Kemudian saya masuk SD ya, SD Bapak Ibu. Saya SD di SD Negeri 07160 Dahana Esiwa. Nah, kalau ada teman saya yang sekolah juga salam kenal nanti kalau mendengar ini ya. Saya oke, saya tidak sampaikan lebih detail ya. Nah, saya sekolah di SD di situ. Kemudian saya SMP pertama kali di Gunung Sitoli di SMP BNKP Gunung Sitoli. Saya naik kelas 2 baru ke Jakarta. Jadi saya lulus SD itu memang agak terlambat Bapak Ibu karena apa namanya? Ya, faktor juga orang tua ya, maksudnya menyekolahkan abang juga ya. Ada abang saya satu orang. Nah, saya terlambat, saya lulus SD itu tahun 2005. Tahun 2000 ya, 2004 lah ya, 2004 saya lulus SD.
Kemudian saya masuk di SMP BNKP Gunung Sitoli. Itu saya sampai naik kelas 2. Kelas 2 SMP saya baru berangkat ke Jakarta. Nah, berarti selama saya sampai SMP, bahkan sampai SMA di Jakarta sini, itu saya posisi saya sebagai seorang eh, apa? Kalau di SMA saya sudah mulai belajar Katolik berarti ya 2009. Oke, saya sudah mulai belajar Katolik, tapi ketika SMP itu saya menganggur 1 tahun, saya bekerja dulu. 2009 baru saya mulai belajar soal Katolik ya, 2009 Januari awal. Oke, itu kisah sederhananya saja dulu ya. Nah, jadi yang bagus juga yang masih tertanam sampai saat ini Bapak Ibu, dalam sekolah-sekolah minggu yang diberikan oleh gereja saya sebelumnya, itu anak-anak kecil itu disuruh menghafal ayat-ayat, disuruh menghafal ayat-ayat, lalu kemudian nanti kalau pertemuan selanjutnya diberi hadiah bagi siapa yang bisa menyebutkan ayat emas gitu ya, ayat emas. Kemudian kalau hari-hari Natal itu ada perlombaan-perlombaan. Ada perlombaan tadi ya seperti menghafal ayat kitab suci, ada perlombaan deklamasi, ada perlombaan-perlombaan lainnya. Nah, itu banyak Bapak Ibu ya, yang melibatkan anak-anak kecil dan itu yang menempel di kepala saya sampai sekarang itu. Apa namanya, seperti makanya kalau Bapak Ibu mengikuti channel saya itu seperti mata ayatan gitu ya, mata ayatan. Bukan bukan juga sih, tapi karena ingat aja gitu. Oke. Nah, jadi yang saya alami seperti itu Bapak Ibu, dan seperti yang tertulis di sini bahwa saya, eee, ini juga bisa dicontoh oleh Bapak Ibu ya. Saya itu mengalami masa-masa di mana orang tua saya itu sangat taat beragama ya. Setiap hari sebelum, setiap pagi itu, saya masih alami, nggak tahu sekarang apakah masih ada seperti itu, baik Katolik maupun Protestan waktu itu ya. Saya menyaksikan, setiap pagi, bangun pagi jam 5 lalu berdoa. Ya, berdoa bersama keluarga, berkumpul, berdoa bersama, menyanyi dari, buku Zinune ya, dalam bahasa Nias, dari Kidung Jemaat maksudnya, itu dinyanyikan, biasanya urutannya berdoa dulu, kemudian mendengarkan firman Tuhan, menyanyi, lalu berdoa lagi, lalu ditutup dengan doa. Itu yang biasanya saya ikuti dari orang tua saya dulu, ya. Dan itu juga tertanam dalam diri saya akhirnya Bapak Ibu. Nah, maka tadi saya beritahu, anak kecil itu apa yang kita lakukan sejak dia kecil, biasanya itu dia akan terbawa. Oke. Nah, selalu itu, bangun pagi juga berdoa, bangun pagi jam 5 pagi berdoa, ya. Berdoa dulu kalau pagi, malam sebelum tidur biasanya jam 9 malam atau setengah 10 sudah berkumpul semua dari abang, saya, adik dan, bapak dan mama, berdoa bersama. Nah, betapa indahnya ya waktu itu, saya sebenarnya, sampai saat itu tuh membayangkan, karena saya mengikuti seminar waktu itu yang salah satunya pembicaranya itu adalah Eporus ya. Eporus itu pemimpin gereja BNKP, bisa dikatakan dia itu seperti ya, anggap sajalah seperti uskup lah ya, Eporus itu yang, atasan dari pendeta-pendeta. Nah, Eporus dari, pendeta Tuhoni Tilombanua mengatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan dulu itu yang seperti itu sudah mengikis di Pulau Nias. Nah, itu juga saya merasa sedih mendengar itu ya ketika saya ikut salah satu seminar. Oke, mudah-mudahan bisa dibangkitkan kembali itu, baik dari Protestan maupun dari Katolik, karena itu hal yang baik. Oke. Nah, jadi semua teladan yang diberikan Bapak, ya, sungguh baik dan membekas dalam diri saya Bapak Ibu hingga sekarang ini walaupun saya sebagai seorang Katolik. Dan ketika saya sudah beranjak remaja, bapak saya, meninggal dunia ya, meninggal dunia, eee, kemudian, meskipun demikian, eee, ibu ya, juga terus mendampingi,
saya sehingga tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan ketika Bapak masih ada. Oke. Nah, saya juga ketika berada di Jakarta ini atau berangkat dari kampung ke sini, ke Jakarta, ya saya tidak pernah merencanakan bahwa saya nanti akan jadi Katolik. Atau mungkin nanti ada orang yang memaksa saya atau menyuruh saya jadi Katolik. Tidak ada. Dari hati nurani saya sendiri memilihnya. Ya. Nah, saya sudah mulai mendengar ya ketika saya sudah beranjak sekolahnya sudah SMP, Bapak Ibu, saya sudah mulai mendengar istilah-istilah yang ada di sana itu, sola scriptura, sola gratia, dan sola fide. Dan mulai saya mendengar cerita-cerita buruk terhadap gereja Katolik, yaitu bahwa gereja Katolik pernah menjual surat indulgensi. Nah, itu saya sering dengar. Jadi ketika pembahasan tentang sejarah gereja, itu pasti disinggung itu. Kenapa Martin Luther berpisah dengan gereja Katolik? Selalu disinggung soal indulgensi itu, tapi yang disampaikan itu adalah surat. Ya, itu yang saya tahu waktu itu. Mulai dari SMP itu sudah dibahas, apalagi terkait kepercayaan hanya iman saja. Ya, kemudian ada ada katekismus Luther ya. Saya kurang tahu namanya apa ya. Saya agak lupa. Oke, nah karena didikan yang telah diberikan pada saya, Bapak Ibu, tentu saja saya itu memegang prinsip bahwa Katolik itu tidak alkitabiah, ya, tidak alkitabiah bagi saya. Apalagi saya selalu diberikan pemahaman bahwa Tuhan Allah itu melarang membuat patung. Jadi dalam benak saya, yang dilakukan Katolik itu sudah melenceng jauh. Karena memajang patung-patung dalam gereja. Ya. Dan pemahaman saya bahwa yang berdoa di depan patung itu ya menyembah patung itu, gitu. Lalu ada lagi doa-doa yang menurut saya itu keliru. Contohnya doa Salam Maria. Doa Salam Maria. Oke. Kemudian ada doa dan juga dengan perantaraan para kudus yang sama sekali saya tidak mengerti dari mana orang Katolik meyakini itu, gitu ya. Dan di dalam pelajaran yang saya dapatkan selama SMP itu saya dapatkan di situ bahwa pada intinya ini ya Bapak Ibu, pada intinya Katolik itu dipandang sebagai gereja yang menyimpang dari Alkitab, gitu ya. Nah, saya memahami bahwa orang Katolik yang memohon doa kepada para kudus atau yang berdoa kepada arwah itu, saya memandangnya begitu. Bahwa dalam kitab suci kan banyak berbicara bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu tidak perlu didoakan. Contoh yang paling banyak diajarkan itu dalam pengkhotbah. Ya, banyak sekali kata-kata di situ bahwa orang-orang yang telah meninggal itu tidak tahu apa-apa, tidak butuh lagi doa kita dan lain-lain. Nah, itu semua sudah menjadi satu bagian dari diri saya yang sehingga saya seperti seolah-olah saya mengunci diri saya dari paham Katolik. Oke. Saya tidak mau tahu lah gitu ya. Tidak mau tahu. Nah, bukan hanya hal-hal yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu, masih banyak hal lain yang saya pahami sebagai kesalahan besar yang dilakukan oleh Katolik, sehingga membuat saya juga enggan untuk mengenal ataupun mempelajari gitu. Hanya sempat saya penasaran juga gitu ya, ketika saya melihat dan mendengar pastor itu tidak menikah. Nah itu saya bahkan ada ejek-ejekan Bapak Ibu ya. Sejak saya kecil di kampung itu ada ejek-ejekan untuk pastor itu. Mohon izin ini saya harus sebutkan ya. Tapi ini mengejek pastor ya. Biasanya kami pegang kepala misalnya pastor pas di telur. Itu anak-anak kecil itu ngejek begitu. Nah, jadi ada suatu ejekan yang
yang masih saya ingat sampai sekarang, Bapak Ibu. Jadi, tangan itu mengarah ke hal-hal yang tidak baik lah istilahnya ya. Pas pastor, pas ditelur. Itu saya ingat sekali waktu saya kecil. Jadi kalau kami kami apa main-main terus kami tanya nanti, "Kamu Katolik ya?" Nah, terus itu namanya pastor gitu ya. Nah, nanti ada nyanyi-nyanyi itu, pas pastor, pas ditelur. Itu adalah salah satu ejekan waktu saya kecil yang disampaikan pada orang Katolik, terutama pastornya karena nggak menikah. Nggak tahu sekarang sudah tidak ada mungkin ya, tapi waktu saya kecil ada itu.